Shalom, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi hari ini, minggu kedua bulan Oktober. Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai pribadi yang misioner. Setiap gereja Tuhan sudah pasti dipanggil untuk bermisi. Jelas di dalam amanat agungnya yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Di situ tertulis perintah untuk memberitakan Injil. Perintah itu bukan pilihan, perintah bukan option, tapi suatu perintah, suatu kepastian. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung kita sudah sering sekali membaca dan mengerti. Banyak gereja yang mengerti tentang hal ini, bahwa gereja itu harus bermisi. Karena itu, di setiap gereja pasti ada departemen misi sebagai bagian dari seluruh program gereja. Departemen misi as part of the church program. Hanya salah satu bagian dari program gereja. Tapi ini bukanlah gereja yang misioner. Sebab gereja misioner adalah gereja yang misi utamanya adalah menggenapi amanat agung Kristus tersebut. Jadi gereja yang nyawanya, yang semangatnya, yang tujuan utamanya adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Kita bersyukur bahwa saat ini kita berjemaat di satu gereja yang misioner. Gembala sidang kita tidak habis-habisnya, tidak bosan-bosannya mengingatkan pada setiap umat, kepada setiap jemaatnya untuk bermisi, untuk mempraktekkan pekerjaan misi, seolah-olah setiap pribadi kita adalah seorang misionaris. Sebagai utusan-utusan Kristus, pemberita Injil dengan ladang dan kapasitas yang berbeda-beda, tapi satu tujuan yang sama, yaitu menggenapi amanat agung Kristus, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Satu gereja misioner hanya bisa bergerak, berkarya, menghasilkan buah kalau setiap anggotanya juga misioner. Artinya, satu iman, satu hati, satu tujuan, satu visi, satu misi untuk menggenapi amanat agung Kristus. Pertanyaannya, benarkah setiap jemaat gereja ini adalah jemaat yang misioner? Bagaimana supaya kita bisa jadi pribadi yang misioner bagi kerajaan sorga? Yang pertama, kita harus tahu, mengerti dan menyadari bahwa sebagai orang-orang tebusannya, orang-orang pilihannya, kita harus lakukan apa yang Yesus sudah percayakan dalam hidup saudara dan saya. Menggenapi amanat agungnya. Dan yang kedua, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan yang Yesus belum selesaikan sampai hari ini, yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, tertulis kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini digunakan kata makananku. Saudara dan saya hidup perlu makanan. Artinya, dalam setiap aspek hidup kita menyelesaikan pekerjaan Kristus yang belum selesai. Tugas pekabaran Injil adalah tugas untuk setiap kita. Orang-orang yang sudah ditebus, setiap orang percaya yang sudah lahir baru, dan bukan hanya pekerjaan para penginjil dan pendeta saja. Saudara dan saya sebagai orang-orang tebusan, yang sudah menerima kasih karunia dengan cuma-cuma, kita pun harus membagikan kepada sesama dengan cuma-cuma.
Freely receive, freely give. Sebab ada panggilan penginjilan untuk setiap pribadi yang sudah diselamatkan. Tentunya memberitakan Injil tidak cuma melalui khotbah saja, tapi bisa melalui perbuatan-perbuatan baik kita, kepedulian kita, ketulusan kita, kerendahan hati kita, kejujuran kita. Melalui semua itu orang bisa melihat bahwa ada Kristus yang real, yang nyata, hidup di dalam kita sehari-hari. Ya, ada satu pepatah bahasa Inggris mengatakan action speak louder than words. Sebab melalui hal-hal tersebut pasti akan menginspirasi dan menimbulkan curiosity, rasa ingin tahu siapa pribadi dalam diri kita. Keberadaan pribadi Roh Kudus, Roh Allah tersebut hanya bisa dikenali orang lain saat Dia berdaulat dalam diri kita. Sebab pribadinya berdaulat berotoritas mengatasi pribadi kita sendiri yang seringkali masih jatuh bangun dan jadi pertanyaan buat orang lain, bahkan kadang-kadang menjadi batu sandungan buat orang lain. Sebab saat Roh Kudus berdaulat berotoritas dalam hidup kita, maka hidup kita pasti berubah sebab Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Galatia 2:20 mengatakan dengan jelas bahwa hidupku bukan aku lagi, karena Kristus yang hidup di dalamku. Saat Kristus hidup dalam diri kita, sudah pasti setiap pribadi mengalami pembaruan budi, pembaruan pola pikir, mengalami metanoia. Perubahan yang terjadi dalam hidup kita saat Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, sudah pasti akan jadi salah satu jalan untuk pekabaran Injil. Orang akan cari tahu siapa pribadi yang mampu merubah karakter-karakter lama kita menjadi karakter yang baru seperti saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 3 langkah praktis untuk kita menjadi pribadi yang misioner. Artinya pribadi yang mengerti kehendak Allah, pribadi yang mau menggenapi amanat agung Kristus. Saya singkat dengan 3P. P yang pertama adalah perjumpaan pribadi dengan Sang Pemberi Misi. Personal encounter. Saudara, setiap personal encounter pasti merubah hidup seseorang. Banyak orang mengalami personal encounter melalui saat-saat sulit. Mungkin saat kebangkrutan dalam usaha, atau melalui sakit penyakit, problem rumah tangga dan keluarga. Kok rasanya Tuhan mau jumpa kita melalui masalah dan musibah ya? Ya, kenapa? Sebab seringkali saat semuanya baik-baik saja, jarang sekali kita peka dengar suaranya. Sehingga kita pun juga tidak merespon dengan Dia. Sebab saat semuanya dipagari oleh Tuhan, kita sibuk enjoy all the blessing and ignore Him. Kita sibuk menikmati seluruh berkat-Nya dan mengabaikan Dia. Meskipun soal blessing ini sebetulnya kita harus waspada. Sebab berkat bisa benar datang dari Tuhan, tapi berkat pun bisa datang dari si jahat yang diberikan untuk distract kita dari hadiratnya, dari panggilannya. Bagaimana cara mengenali berkat yang dari Tuhan atau dari si jahat? Kalau berkat tersebut menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita malas untuk cari Tuhan, menganggap Tuhan tidak terlalu penting lagi dalam hidup kita, sudah pasti itu bukan blessing, tapi itu adalah pancing, saya katakan. Ya. Pancingan dari si jahat, ya, to draw you apart from Him and draw you near to the worldly things. Ya. Pancing dari si jahat untuk menarik engkau dari hadirat Tuhan dan mendekatkan engkau kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi di dalam Alkitab,
Kita bisa belajar bagaimana orang mengalami perjumpaan pribadi di saat-saat dia lakukan hal-hal yang jahat. Saudara pasti kenal siapa penganiaya jemaat di Yerusalem yang luar biasa, Saulus namanya. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, kalau saudara baca di Kisah Rasul 8 ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar untuk menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam Kisah Rasul 9, perikop tentang Saulus bertobat. Di ayat yang pertama dan kedua, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa pada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara, Paulus sedang on fire untuk menganiaya jemaat Tuhan di Yerusalem. Tapi di ayat yang ketiga sampai ke-6 dari Kisah Rasul 9, itu adalah personal encounter Saulus dengan Yesus sendiri. Di ayat kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Jawabnya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kisah selanjutnya kita tahu bagaimana dalam personal encounter antara Saulus dengan Tuhan yang dianiayanya. Dia mengalami kebutaan. Dan Yesus pun mengutus Ananias, salah satu target yang mau ditangkap oleh Saulus dari Damsyik, untuk menyembuhkan matanya yang buta itu. Di ayat 17b, kata Ananias setelah menumpang tangan ke atas Saulus dan mencelikkan matanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kita tahu Saulus menjadi Paulus. Dalam personal encounter, pribadi pasti akan penuh dengan Roh Kudus. Saulus, seorang penganiaya jemaat yang luar biasa, jadi pemberita Injil yang luar biasa. Kekasih Tuhan, hari ini masih ingatkah kapan personal encounter-mu dengan Yesus Kristus pertama kali? Bukankah saat itu kita alami dan rasakan kasih yang luar biasa dengan Tuhan yang sangat mengasihimu? Mengalami perjumpaan pribadi dalam hidupmu sehingga engkau rasakan kasih mula-mula yang membuat kita semangat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita bersemangat untuk menggenapi amanat agungnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Jangan sampai engkau kehilangan kasih yang semula itu. Seperti yang terjadi di jemaat Efesus, Wahyu 2 ayat 1-4 saudara bisa baca. Sebab untuk menggenapi amanat agungnya, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dan memelihara kasih mula-mula yang senantiasa berkobar dalam diri kita dan akan selalu mengingatkan kita pada perjumpaan pribadi dengan Dia pertama kali yang merubah seluruh hidup kita. P yang pertama, perjumpaan pribadi dengan pemberi misi. P yang kedua adalah pelihara hubungan dengan sang pemberi misi. Saudara, bagaimana kita menjaga, memelihara, mempertahankan Allah Roh Kudus yang ada berdiam dalam diri kita? Caranya sangat mudah. Pray, praise, and worship day and night. Melalui pujian, penyembahan, pagi dan malam, artinya all the time. Secara singkat, memelihara hubungan dengan sang pemberi misi adalah kehidupan doa yang terpelihara.
hari-hari ini, apakah kehidupan doamu terpelihara dengan baik? Seringkali kita lebih banyak make use hubungan kita dengan Tuhan untuk kepentingan sendiri. Kita menjadikan Allah kita sumber solusi, Allah sumber provisi, Allah sumber proteksi. Tentunya semuanya itu tidak salah. Tetapi saat-saat di mana kita tidak atau belum perlu solusi, belum perlu provisi, dan belum perlu proteksinya, masihkah kita mencari Dia? Jangan hanya rindu kalau ada maunya. Terlalu banyak di antara orang percaya hanya menjadikan Tuhan sebagai 911. Padahal Allah Bapa kita selalu rindu untuk bersekutu, berelasi dengan kita anak-anaknya. Karena itu peliharalah relasi tersebut dengan responi kerinduannya. Kerinduan hati Bapa dalam waktu-waktu yang dikhususkan dalam doa-doa kita. Waktu khusus untuk merenungkan firman-Nya. Ingat saudara, untuk memelihara hubungan kita dengan Allah Sang Pemberi Misi, itu hanya sejauh doa kita saja. Satu pujian lama berbunyi demikian. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Ada amin saudara. Memelihara hubungan dengan Sang Pencipta itu sejauh doamu. Doa adalah waktu yang dikhususkan untuk chatting sama Pencipta kita. Doa adalah waktu yang kita khususkan to relate antara kita, ciptaan, creation, dengan the creator, Sang Pencipta. Memelihara hubungan dengan Sang Pemberi Misi melalui doa. Tapi ingat loh, ya, bukan doa seperti doa-doa yang banyak orang percaya lakukan. Kita seringkali doa itu seperti orang mau belanja ke supermarket, bawa daftar belanjaan, saudara. Isinya cuma ya SOS, 911, self-center semua. Semuanya untuk ya pelihara, lindungi, berkati. Saudara, bukan doa semacam itu. Tentunya memelihara dengan hubungan kita dengan Sang Pemberi Misi melalui doa yang tanpa agenda pribadi. Tidak minta-minta, tapi doa yang mengekspresikan kerinduan hatimu untuk intimasi antara Dia yang kita panggil Bapak dan kita anak-anaknya. Doa yang tulus, tanpa ada agenda tersembunyi, tapi doa yang hanya berdasarkan kerinduan dan kasih mendalam. Doa yang penuh rasa kangen seperti dua kekasih yang saling merindukan karena dipisahkan jarak dan belum bisa bertemu kembali. Saudara, mari pelihara hubungan dengan Pemberi Misi, artinya perbaiki kehidupan doamu. Jam-jam doamu, bahkan jam-jam ibadahmu, terutama di hari-hari yang jahat ini. Saudara, kita tahu dalam 1 Timotius 4 ayat 7b, peliharalah ibadahmu. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, dalam setiap ibadah kita itu ada nilai kekekalan. Karena itu dikatakan latih atau pelihara ibadahmu, terutama di saat-saat sekarang ini di mana ibadah online itu membuat kita rentan dengan distraction, ya, banyak gangguan, di mana kita bebas merdeka untuk memilih dan melakukannya. P yang ketiga, P yang terakhir, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pribadi-pribadi yang misioner.
P yang ketiga adalah patuhi tuntunan sang pemberi misi. Patuh itu artinya obey. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan taat aturan, berdisiplin, sesuai. Sebagai pribadi misioner, kita harus sadar bahwa untuk menggenapi amanat agung Kristus dengan kekuatan dan hikmat sendiri adalah impossible. Sebab dunia ini terus berubah dan semakin buruk dan jahat. Saudara jangan ngimpi bahwa dunia akan semakin baik. Wahyu sudah mencatat dengan jelas di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11. Yang jahat biarlah terus berbuat jahat, yang cemar biarlah terus cemar. Tapi barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi untuk benar dan kudus adalah bagian kita, saudara. It's our part. It's our decision to be righteous and holy. Sebab berdasarkan free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan pada manusia, pada saudara dan saya, Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk hidup benar dan kudus. Tuhan tidak bisa mengintervensi untuk kita senantiasa hidup benar dan kudus. Tapi kitalah yang harus memutuskan dengan kehendak bebas kita tersebut. Meskipun kita tahu dasar manusia lama kita, manusia daging kita selalu cenderung pada dosa, rebellious, dan again to his word. Di dalam Galatia 5 ayat 17 tertulis, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi untuk mampu patuh pada tuntunan sang pemberi misi, kita harus tunduk pada tundukan roh kita, roh huruf kecil, roh diri kita, pada roh huruf besar, Roh Kudus yang juga ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus berdaulat dalam hidup kita. Maka kita mampu patuh. 2 Korintus 10 ayat 5 selalu saya ulang. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami, saudara, yang menaklukkan pada Kristus adalah saudara yang ambil putusan. Patuh pada tuntunannya, yaitu the true word of God. Kebenaran firman Allah menjadi P yang terakhir. 3 langkah praktis untuk kita mampu menjadi pribadi misioner. Yang pertama, perjumpaan pribadi dengan sang pemberi misi. Yang kedua, pelihara hubungan dengan sang pemberi misi. Dan yang ketiga, patuh pada tuntunan dari pemberi misi. Maka sudahlah pasti hidup kita akan jadi orang-orang misioner. Artinya orang yang ngerti kehendak dan rencana Allah melalui hidup kita. Orang yang siap untuk melakukan dan menggenapi amanat agung Kristus. Orang-orang yang siap untuk menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan Yesus yang belum selesai. Dalam pelayanan misi, pemberitaan Injil keselamatan di dalam Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Karena itu jadilah pribadi-pribadi misioner. Seorang yang menjadi pribadi yang misioner pasti berani berkata seperti ini. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hambamu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapi
Kekasih Tuhan, jadilah pribadi misioner. Supaya tempat di mana engkau ditempatkan pasti menjadi komunitas yang misioner. Gereja di mana kita berjemaat menjadi gereja yang misioner. Dan kita akan lihat bagaimana gereja bergerak bersama-sama dengan seluruh jemaatnya untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Di era Pentakosta ketiga ini, Tuhan yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadilah pribadi misioner. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya untuk setiap kita membawa persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal di tempat ini. Bawalah persembahanmu dengan sukacita dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Saya akan berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami datang tidak dengan tangan hampa. Kami membawa yang terbaik untuk menopang pekerjaan-Mu melalui gereja lokal di tempat ini. Berkati dan urapi setiap kami untuk mampu memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih. Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau mengingatkan jati diri setiap pribadi untuk menjadi pribadi-pribadi misioner, pribadi-pribadi yang mengerti tujuan Allah dalam hidupnya, pribadi-pribadi yang mengerti tugas yang kami harus lakukan, yaitu menggenapi amanat agung Kristus, menyelesaikan pekerjaan Kristus, untuk membawa seluruh jiwa-jiwa menjadi murid Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap telinga yang sudah menerimanya. Urapi mereka untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi orang yang mendengar dan melakukannya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari buka hatimu, angkat tanganmu, terima berkat terbaik dari Bapa Surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lidah bibirnya, tapi dengan hatinya, dengan seluruh hidupnya. Mengasihi Tuhan mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi pribadi misioner, mari bersama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.